Sabtu pagi ya, seperti biasa kita membahas matan al-waraqat ya, karya al-Imam al-Juwaini rahimahullahu taala, yang beliau juga adalah guru dari Imam Al-Ghazali ya, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang disyarah oleh Dr. Labib Najib hafizahullahu taala. Kita melanjutkan pembahasan di halaman 22. Monggo bagi ikhwan yang kameranya belum nyala, dinyalakan dulu. Baik. Kita masuk ke pembahasan al-kalam. Ya, di sini silahkan kalian siapkan catatan. Ya, kalau bisa tulis catatannya di kitabnya itu sebagaimana biasa. Fokus. Ya, di sini mungkin agak materi sekarang ini perlu agak direnungi lagi. Ya. Biar nggak blank. Baik. Kita membahas ad-darsul khamis al-babul awal aqsamul kalam. Ya, kita membahas apa? Kalam. Kalam itu ada 3. Ya. Ada pembagiannya berdasarkan 3 hal. Yang pertama, al-kalam, saya tuliskan di chat, al-kalam bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Yang pertama, kalam itu menjadi 3 bagian besar. Pertama, bi'tibari ma yatarakkabu minhu, dan yang kedua bi'tibari madlulihi. Yang ketiga bi'tibari al-isti'mal. Nah, di sini kalam dibagi menjadi 3 bagian besar. Setiap bagiannya ada bagian lagi. Ya, setiap bagiannya ada bagian lagi. Sebagaimana kalau saya katakan, sebutkan pembagian hadis menurut diterima atau tidaknya. Ya, sebutkan pembagian hadis menurut diterima atau tidaknya hadis tersebut. Maka kita katakan hadis menurut itu bagiannya ada 2. Apa itu? Pertama, hadis yang makbul. Yang kedua, hadis yang mardud. Hadis yang makbul tentu hadis yang sahih, hasan, dan semisalnya. Sedangkan hadis yang mardud adalah hadis yang dhaif, munkar, munqati', bahkan hadis maudhu. Kemudian kalau saya katakan lagi, saya tanya, sebutkan hadis dilihat dari sampainya ke kita. Sebutkan pembagian hadis dilihat dari hadis itu sampai ke kita. Maka hadis itu bisa menjadi 2 juga pembagian. Apa? Hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi beda i'tibar, beda pembagian. Contoh, apa macam-macam fardu? Apa macam-macam fardu dilihat dari mukallaf? Sebutkan pembagian fardu atau wajib dilihat dari mukallaf. Maka kamu katakan, oh kalau itu pembagiannya ada 2 Ustaz. Apa? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu dilihat dari mukallaf. Tapi kalau saya tanya lagi, jelaskan atau sebutkan pembagian fardu dilihat dari waktunya. Dilihat dari sisi waktu. Maka dikatakan fardu kalau dilihat dari sisi waktu, bi'tibaril waqt, itu ada 2 jenis.
Yang pertama wajib muwassa', yang kedua wajib mudayyak. Nah, jadi kalau ditanya sama, nanti ada orang nanya sama kamu, apa pembagian hadis? Sebutkan pembagian hadis. Kamu tanya dulu sama orang tadi. Pembagian menurut apa? Bi'tibari madza? Nah, gitu. Nah, kalau di sini juga al-kalam itu terbagi menjadi 3 i'tibar. Yang akan dibahas pagi hari ini, kita akan membahas 2 i'tibar. Pertama, bi'tibari ma yatarakkab minhu, dan yang kedua bi'tibari madlulihi. Sedangkan bi'tibar isti'mal itu kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman au ism wa fi'l au fi'l wa harfin au ismin wa harfin. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Maka pembagian kalam itu adalah sesuatu yang tersusun. Ya. Dan kalam itu tersusun minimal fa'aqallu. Minimal kalam itu tersusun dari 2 hal. Yang pertama tersusun dari isim, 2 isim, isman, 2 isim. Nanti di bawah ada penjelasannya. Dan yang kedua al-kalam itu tersusun dari isim dan fi'il. Yang ketiga, kalam bisa tersusun dari fi'il dan harf, dan al-kalam juga bisa tersusun dari isim dan harf. Jadi kalam itu ada 4 penyusun. Yang pertama sama-sama isim, yang kedua isim dengan fi'il, dan yang ketiga fi'il dengan isim, dan yang keempat disusun dari isim dengan huruf. Dan kalam terbagi juga menjadi perintah, larangan, khobar, kemudian istikhbar. Istikhbar itu istifham. Istikhbar itu istifham. Dan juga bisa terbagi ila tamannin, mengharap, wa ardin wa qasamin. Naam, dan qasam. Taib. Tu'tabar al-lughatul arabiyyah min ahammi masadir istimdadi ilmi usul fiqh. Walidha i'tana wal usuliyun bi bayanil kalam wa aqsamihi wa takallama al-musannif fi hadzal bab ala mas'alataini tata'allaqu bil kalam wa utifu thalithatan wa hiya. Kata pensyarah, bahasa Arab itu menjadi salah satu sumber. Bahasa Arab itu adalah salah satu sumber diambilnya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu diambil atau bersandarkan dengan 3 hal. Ya, ilmu usul fikih itu diambil dari 3 hal. Yang pertama tentu diambil dari Alkitab was Sunnah. Ya, diambil dari Alkitabu was Sunnah. Dan yang kedua ilmu usul fikih diambil dari bahasa Arab. Dan yang ketiga ilmu usul fikih diambil dari perkara usuluddin, perkara pokok agama atau lebih dikenal dengan perkara akidah. Nah, karena bahasa Arab adalah salah satu sumber terpenting dalam ilmu usul fikih, maka dibahas di sini, dibahas dalam masalah al-kalam. Ya. Wa takallama al-musannif, ya, maka musannif mengatakan dalam bab ini 2 masalah terkait dengan kalam. 2 masalah terkait dengan kalam, dan ditambahkan 1 lagi masalah oleh pensyarah. Jadi musannif Imam Haramain dalam masalah kalam hanya menyebutkan 2 masalah. Kemudian ditambahkan 1 masalah lagi oleh pensyarah, oleh Dr. Labib. Maka apa saja itu masalahnya?
Yang pertama al-ula ta'riful kalam. Pengertian kalam. Wa huwa ma lam yadhkuruhul musannif. Yang mana pengertian kalam tidak dijelaskan sama musannif, sama Imam Haramain di matan. Di atas tuh tidak dijelaskan pengertian kalam. Wa huwa lughatan, al-kalam secara bahasa ma tahsulu bihi faidah. Yang bisa dapat faedah. Yang bisa kita ambil faedah. Itu kalam secara bahasa. Ya. Secara pengertian ulama nahu an-nuhat wa indan nuhat, yaitu al-kalam menurut ulama nahu al-lafzul mufid al-murakkab, yaitu lafaz yang mufid. Ya, lafaz yang mufid yang tersusun dari sesuatu. Murakkab, tersusun. Al-lafzul mufid, lafaz itu memberikan kita faedah. Artinya kita paham apa yang disampaikan dan dia tersusun dari sesuatu. Dan tadi dijelaskan al-kalam minimal tersusun dari dua hal. Tersusun dari dua hal minimal. Baru disebut kalam. Nah, contohnya apa kalam di sini? Allahu Rabbuna. Allah itu Rabb kita. Ini kalam. Kita paham. Ya, kita paham. Tapi kalau hanya disebut Allah saja, Allah. Ya, maksudnya apa? Allah apa? Kalau hanya Allah saja, itu hanya isim doang kan? Allah itu isim. Allah, isim. Udah, stop gitu. Nggak paham kita. Ya, kalau dikatakan sama kamu, Ja'a Muhammadun min. Ja'a Muhammadun min misalnya. Min apa? Kita nggak tahu. Atau al-Islamu dinuna disebutkan. Al-Islamu dinuna. Ini kalam karena tersusun dari dua hal. Tapi kalau hanya tersusun kalau tidak tersusun dari dua hal, hanya satu saja, isim saja kayak tadi Allah, atau fi'il saja, ja'a, maksudnya apa? Ini nggak mufid. Ya, kalian sudah belajar nahu kan sama Ustaz Taufik? Ya, udah ngerti dong apa itu kalam mufidun kan? Kalamun mufidun kastaqim gitu. Kalam mufid itu jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah jumlah yang ketika disampaikan kita paham. Itu pengertian kalam. Ya, pengertian kalam. Nah, ats-tsaniyah aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Nah, kalam itu tersusun minimal dari apa saja. Nah, itu aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, yaitu minimal kalam itu tersusun dari dua jenis. Dzakarul musannif rahimahullah anna aqalla ma yatarakkabu minhul kalam arba'ata asya. Dijelaskan sama Imam Haramain tadi di atas, al-kalam itu mempunyai 4 penyusun. Ya, mempunyai 4 penyusun yang semuanya terdiri dari 2 unsur. Masing-masing jenis itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, kalam itu tersusun dari 2 isim, isma. Contohnya apa 2 isim? As-sholatu wajibah. Sholat itu wajib. As-sholah itu isim, wajibah itu isim. Ini dalam ilmu nahu namanya jumlah apa ini? Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Sama-sama isim. Ini yang pertama. Contoh lain apa contoh lain? Contoh jumlah ismiyah. Coba. Ya. Apa? Ayo, sekalian latihan. Talibun zakiyun. Talibun zakiyun. Isim dengan isim. Al-qalamu jadidun. Isim dengan isim.
Kemudian yang kedua, isim dengan fiil. Ya. Kalam tersusun dari isim dengan fiil. Contohnya apa? Shamal muslimun. Orang Islam berpuasa. Shoma, fiil apa itu shoma? Fiil apa shoma? Madhi. Fiil mudhari'nya apa? Fiil mudhari'nya? Soma yasumu. Shoma yasumu. Shamal muslimun. Contoh lain apa contoh lain? Contoh lain. Fiil dengan isim. Dakhala Muhammad. Dakhala Muhammad. Ya. Kataba Muhammad. Akala Muhammad. Ja'a Muhammad. Nah, itu gampang. Ya. Isim dengan fiil. Berarti ini fiil apa namanya? Jumlah apa namanya ini? Shoma muslimun. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Taib. Yang ketiga, kalam tersusun dari dua, fi'il dan huruf. Tadi dua isim, terus isim dengan fi'il, sekarang fi'il dengan huruf. Contohnya apa? Disebutkan sama Syekh, ma hajja. Dia tidak haji. Ma hajja. Atau contoh lain apa? Coba contoh lain. Fi'il dengan huruf. Ayo coba. Satu fi'il, satu huruf. Yang dia itu kalam. Kalau saya katakan fil fasli. Fil fasli itu apa? Itu bukan kalam. Gak mufid kan? Fil fasli. Apaan fil fasli? Apa contohnya fil dengan huruf? Apa contohnya ya? Lam yakum. Qama yakumu artinya apa qama yakumu? Berdiri. Lam yakum. Tidak berdiri. Lam itu huruf. Huruf apa lam itu? Ingat gak? Huruf apa? Nah, lam huruf apa coba? Ini nahu dasar banget nih. Nahyi. Hah? Huruf apa? Nahyi. Bukan. Apa? Nahi itu la. Tapi hampir. Ayo apa? Apa lam itu? Harfu? Harfu nasbin. Hampir. Nasbin. Bukan, hampir Jefon. Harfu apa? Ada harfu nasbin. Ada harfu apa lagi? Yang bikin, yang huruf yang bikin harfu jazmin. Harfu jazmin. Ya itu ya. Lam yakum. Lam yakum. Atau kalau tadi la, kalau pakai la apa? La takul. La takul. Ini kan nahi ya. Ini nahi kan. Tapi tersusun dari apa? Tersusun dari dua jenis, yaitu fi'il dengan huruf. Ya, kalau la takul itu fi'il dengan huruf. Nah, la itu huruf harfu jazmin juga, ya. Harfu jazmin wa nahyin, dan takul itu fi'il. Taib. Kemudian tersusun dari isim dengan huruf. Kalam tersusun dari dua juga, itu isim dengan huruf. Contoh di sini apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya-nya itu apa? Huruf apa isim? Ya itu. Huruf. Huruf apa ya itu? Ya. Huruf apa? Munada. Harfun nida ya. Harfun nida. Nah, ya. Allahnya baru isim. Ya Allah, ya-nya huruf harfun nida, dan Allahnya adalah isim. Nah, sampai sini jelas? Gampang kan? Ya, di sini kalam itu minimal tersusun dari dua unsur. Boleh sama-sama isim, atau isim dengan huruf, atau isim dengan fi'il, atau fi'il dengan huruf, atau fi'il dengan huruf. Nah, dari 4 penyusun ini. Dan sudah dicontohkan masing-masing, dan kita bisa mencontohkan yang lain dari yang dicontohkan oleh Syekh Labib. Nah, itu yang pertama. Ats-tsalitsah.
kita masuk ke pembahasan yang ketiga, aqsamul kalam, yaitu pembagian kalam. Wa qad dzakara al-musannif rahimahullahu taala inqisamul kalam bi'tibarain. Disebutkan sama musannif Imam Haramain bahwa kalam itu terbagi menjadi dua i'tibar. Yang pertama bi'tibari ma yatarakkabu minhu, dan yang kedua bi'tibari madlulihi. Ya, ini kita bahas baru dua i'tibar. Yang pertama inqisamul kalam bi'tibar madlulihi, yaitu dilihat dari madlul. Apa ya madlul itu? Dilihat dari apa yang dikandung oleh kalam. Itu madlul. Ya, madlul. Itu madlul itu yaitu apa yang terkandung dari kalam itu apa? Ya, apa yang terkandung dari kalam itu apa? Itu namanya madlul. Fadzakara annal kalam yanqasimu bi'tibari madlulihi ila arba'ati asya. Kalam, ya al-kalam dilihat dari madlulnya itu terbagi menjadi 4 hal. Terbagi menjadi 4 hal. Nah, yang pertama al-amru, yaitu perintah. Wa huwa talabul fi'il, ya perintah, minta untuk melakukan sesuatu, perintah. Contohnya apa? Ijlis, kum, qul, ya kan? U'budu, dan seterusnya. Wan nahyu, larangan, yaitu tolabut tark, ya, la ta'kul, la tajlis, la tusyrik, ya, la tazni, ya, la tasriq, dan seterusnya. Wal khabar, yang ketiga adalah al khabar, ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Al khabar yaitu adalah kalam yang dia mengandung benar atau salah. Ma yahtamil, yang mana khabar itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah li dzatihi. Ya, bisa dikatakan benar atau salah li dzatihi. Contohnya apa? Al khabar. Kalau saya katakan kayak tadi, as-shalatu wajibah. Ini khabar atau, jadi gini, yang namanya kalam bi'tibari madlulihi itu menjadi 2 secara garis besar. Al-kalam bi'tibari madlulihi itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah al-khabar dan yang kedua adalah al-insya. Ini pembagian yang lebih enak, ya. Al-kalam bi'tibari madlulihi itu ada 2. Yang pertama al-khabar dan yang kedua al-insya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu khabar, apa itu insya. Lihat di bawah. Ya. Wa yumkin an yuqalu innal kalam yanqasimu bi'tibari madlulihi ila qismain. Nah ini pembagian yang lebih enak dari Dr. Labib. Yang pertama al-khabar. Apa itu khabar? Tadi ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Yaitu sebuah kalam yang dia bisa mengandung kalau itu kalam yang benar atau kalam yang dusta. Bisa mengandung kalau itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang dusta. Kayak tadi contohnya, as-shalatu wajibah. Ini khobar atau insya? Khobar. Ya. Dicontohkan sama Syekh di sini, asyamsu musyriqah. Matahari itu terang benderang. Ya, asyamsu musyriqat. Matahari terbit, terang benderang. Kemudian al-mataru ghazirun. Hujan itu deras. Jadi ini maksudnya khobar ini bisa kita benarkan pernyataannya, bisa kita salahkan. As-shalatu wajibah. Hadza yahtamil sidq aw kadhib. Yahtamil sidqu aw yahtamil kadhib. As-shalatu wajibah. Pernyataannya Sidqu. Sidq. Ya, sidq. Contoh lain apa? Al-bay'u mubahun. Al-bay'u mubah. Ada sidq atau kadhib.
Al-bai'u mubah. Sidq. Kemudian kalau kita katakan Sholatul witri wajibatun. Sidqun au kadzib? Sholatul witri wajibatun. Kadzib. Kadzib. Ya, menurut sebagian ulama. Baik. Kalau kita katakan lagi misalnya Sholatul Jum'ah mustahab. Sholatul Jum'ah mustahab. Ada yahtamil as-sidq atau al-kadzib. Sholatul Jum'ah mustahab. Al-kadzib. Kadzib. Yang benar apa yang benar? Sholatul Jum'ah apa? Kadzib. Yang benar apa yang benar? Wajib. Wajib. Fardu ain malah kan. Nah, itu namanya khobar. Ya, itu namanya khobar. Bisa kita benarkan, bisa kita salahkan. Itu khobar. Baik. Kayak tadi kan contohnya asyamsu musyriqah. Bisa benar, bisa salah. Atau al-matar ghazir, hujan sedang lebat. Bisa benar, bisa salah. Tergantung fakta kan, apa yang terjadi. Kayak tadi as-salatu wajibah. Salat fardu, salat di waktu itu wajib, jelas. Jual beli itu mubah, ya. Dan seterusnya. Zakatul fitri wajibatun. Zakat fitri itu hukumnya wajib. Ini mengandung sidq. Bedanya apa dengan al-insya? Al-insya itu terbagi menjadi 5 jenis. Disebutkan di sini al-insya ma la yahtamilu sidqu wal kadzib lidati. Lawan dari kata khobar. Kalau khobar itu bisa mengandung pembenaran atau salah, tapi kalau insya itu nggak bisa. Tidak yahtamil, tidak bisa dikatakan benar atau salah. Insya. Ya. Contohnya apa? Ada amr, perintah. Tadi perintahnya apa? Saya katakan ijlis, duduklah. Ini bisa nggak kamu bilang ini benar atau salah? Ada nggak bisa kita katakan ini bisa salah atau benar? Nggak bisa. Ya perintah. Ya perintah. Atau larangan, la tajlis. Ya, la tajlis. Larangan. La yahtamil as-sidqu wal kadzib. Tidak mengandung kemungkinan benar atau salah. Itu insya. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga adalah istifham. Tahu istifham ya? Sudah belajar nahwu kan? Apa itu istifham? Apa itu istifham? Pertanyaan. Iya. Apa contohnya? Apa? Aina. Ya, aina, hal, mata. Aina baituka. Saya tanya, aina baituka? Mana rumahmu? Ini enggak ada yahtamil sidqu wal kadzib. Enggak ada. Tapi kalau saya katakan baituka jamilun. Ini baru apa namanya? Khobar apa insya? Khobar. Rumah kamu bagus. Ini baru khobar. Artinya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau tadi aina baituka, mana rumah ente? Nah, ini enggak, bukan khobar. Ini namanya insya, pertanyaan. Yang keempat ada namanya at-tamanni. At-tamanni itu apa at-tamanni? Bedanya tamanni dengan la'alla apa? Bedanya tamanni dengan la'alla. Ada at-tamanni, ada la'alla. Bedanya apa? At-tamanni dengan la'alla apa? Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu la'alla. Agar kamu bertakwa. Ya. Kalau tamanni apa tamanni? Kalau tamanni contohnya ini. Kalau tadi contohnya la'alla ya, sekarang contoh tamanni. Sekarang kamu pikir bedanya apa? Contoh tamanni adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naba kalau tidak salah, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba.
Itu contoh atamanni. Contoh atamanni ya laitani kuntu turaba. Kalau la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, itu la'alla. Berarti dari sini apa beda antara tamanni dengan la'alla? Apa bedanya? Kalau tamanni nggak mungkin kesampaian, Bos. Iya. Kalau la'alla? Oh, la'alla itu dapat lah itu. Iya. Itu bedanya ya. Kalau tamanni itu mustahil, nggak mungkin, atau sangat kemungkinannya kecil banget. Kemungkinannya kecil banget. Kayak contoh gini, seandainya aku jadi presiden, ini tamanni apa la'alla? Saya loh, bukan kamu, saya nih udah umur 30 tahun, ya kan, udah jadi guru di IBAS, terus ngomong seandainya saya jadi presiden, itu tamanni apa la'alla? Bisa la'alla, Bos. Itu kalau bagi saya tamanni, itu nggak mungkin. Usia saya 30 tahun ya, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, udah nggak ada kepikiran buat jadi presiden lagi. Itu kalau saya ngomong seandainya saya jadi presiden, itu tamanni. Kemungkinannya kecil banget, kecil banget. Kalau kamu yang ngomong seandainya saya jadi presiden, itu la'alla. Kenapa? Karena kamu masih muda, masih sekolah, kemungkinan itu ada terjadi di masa depan. Kalau udah usia kayak saya, ya udah seumuran saya, yang udah fokus ke pendidikan, ngajar, terus ngomong seandainya saya jadi presiden, itu tamanni namanya. Ya itu namanya tamanni. Atau ada kakek-kakek usia 70 ngomong seandainya aku kembali muda. Itu tamanni apa la'alla? Tamanni. Tamanni. Berarti beda ya antara tamanni dengan la'alla. Nah, tamanni contohnya apa tadi? Ya laitani kuntu turaba. Atau kata kakek-kakek, laita syabab ya'udu yauman. Laita asyabab ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali lagi. Itu kan taman. Ya, itu taman. Itu kan itu insya, bukan khobar. Karena tidak mengandung pembenaran dan tidak mengandung al-kadzib. Itu pernyataan insya namanya. Ya. Contoh yang kelima apa? Yang insya, sumpah. Al-qasam, sumpah. Demi Allah saya tidak mencontek. Itu qasam. Ya, qasam. Kalau ada qasam, ada sumpah, berarti itu masuknya adalah menjadi insya, bukan khobar. Nah, berarti yang dijelaskan sama Syekh di atas, al-kalam yang qasimu bi'tibari madlulihi ila arba'ati asam, ada amr wan nahi wal khabar wal istikhbar. Dari keempat nomor itu, yang masuk insya yang mana? Yang masuk insya yang mana? Jadi keempat nomor tadi loh. Al-amr wa huwa talabul fi'il, wan nahi wa huwa talabut tark, al-khabar huwa ma yahtamilu bla bla bla, wal istikhbar wa wal istifham. Dari 4 nomor tadi, yang masuk insya yang mana? 24. 124. Yang masuk insya yang mana? 2 dengan 4? 1, 2, sampai 4. 124. 1, 2, 4. Yang masuk insya. Nah, 1, 2, dan 4. Nah, berarti kalau khobar ya khobar. Ya, khobar ya khobar. Nah, sampai sini jelas? Saya kasih contoh deh. Ja'a Muhammad min Surabaya. Ini khobar apa insya? Ja'a Muhammad min Surabaya. Hada khobar atau insya ya ikhwah? Khobar. Khobar. Nah, ahsan. Kalau saya katakan hal ataka hadithul ghashiyah, insya atau khabar? Insya. Kenapa insya? Karena ada istifham. Karena ada istifham. Kalau firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina bukan. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati. Ini khabar apa insya? Insya. Kenapa insya? Karena fi'il amr. Mana fil amrnya? Yang mana fil amrnya? Uzkur. Uzkur. Uzkuru. Uzkur. Kalau firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Khabar atau insya? Khobar. Khabar. Masya Allah. Mantap. Paham berarti ya? Mantap ya? Paham kan? Insya Allah. Tapi Paham. ada dia itu jumlahnya khobar tapi maknanya insya. Ya, dalam Quran ada dia lafaznya itu khobar tapi maknanya insya. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini secara lafaz maknanya apa? Khobar apa insya? Secara lafaz bentuknya khobar apa insya? Secara lafaz bentuknya khobar apa insya? Wal walidatu yurdi'na dan seterusnya. Khobar kan? Khobar kan? Ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada istifham dan seterusnya kan? Itu khobar. Tapi maknanya adalah insya. Maksudnya apa? Yaitu, wahai para ibu, susukanlah anak-anak kalian selama 2 tahun. Perintah. Dan orang tua, ibu-ibu, yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Susukanlah anak-anak kalian selama 2 tahun. Yurdi'na di sini fi'il amr tapi dia itu sebuah khobar tapi maknanya adalah insya, fi'il amr. Susukanlah. Susukanlah. Ini bentuknya khobar tapi bermakna insya yaitu amr. Ada lagi dia bentuknya khobar tapi maknanya insya dalam artian larangan. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya apa la yamassuhu illal mutahharun? La yamassuhu illal mutahharun artinya apa? Dia tidak memegangnya kecuali suci. Ya, itu yang ada tertulis di Quran kan? Di pinggiran Quran itu ada tulis kan? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Ini khobar apa insya? Secara lafaz. Khobar. Secara lafaz khobar. Tapi secara makna dia insya. Makna apa dalam insya di situ? Larangan. Artinya apa? Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Jadi la yamassuhu itu artinya apa? La talmas. La tamus. Jangan sentuh. Artinya larangan. Artinya apa? Larangan. Jadi kalimat wal walidatu yurdi'na itu adalah khobar tapi maknanya insya yaitu perintah. Yang kedua la yamassuhu ilal mutahharun itu secara lafaz, secara teks itu berbentuk khobar tetapi maknanya adalah larangan atau an-nahi. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, kalam itu terbagi menjadi 3 pembagian. Bi'tibari ma yatarakkabu minhu, itu tadi ada berapa tadi? Bi'tibari ma yatarakkabu minhu ada 4. Ya, bisa isim sama isim, bisa isim dengan fiil, bisa huruf dengan fiil, ya, huruf dengan fiil dan bisa isim dengan huruf. Itu bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Dan pembagian yang kedua bi'tibari madlulihi. Bi'tibari madlulihi itu ada 2 pembagian juga, yaitu pertama al-khobar dan yang kedua adalah al-insya. Al-khobar tadi apa sudah saya jelaskan, contohnya apa, kemudian al-insya juga sudah saya jelaskan contohnya apa. Nah, pembagian yang terakhir bi'tibaril isti'mal, dilihat dari penggunaannya, itu nanti pembahasannya adalah al-haqiqah wal majaz yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Jadi kalau bisa kamu bikin kayak gini, bikin tasjir begini. Oh, nggak kelihatan ya? Bikin tasjir. Oh, nggak kelihatan. Kalam,
kasih panah gitu. Al-kalam bi'tibari madlulihi. Nah gitu. Bi'tibari ma yatarakabu minhu, bi'tibari istimal. Al-kalam bi'tibari madlulihi, satu khobar, kedua insya. Jadi dikasih apa bahasa kamunya apa itu? Dikasih apa itu? Bahasa kamunya apa itu menjelaskan? Kalau gitu tuh. Dikasih tabel apa tanda-tanda panah gitu namanya apa? Mind map Tad. Mind mapping. Ya, mind mapping. Baik. Nah, sekarang kita latihan takwim. Lihat di halaman berikutnya. Kamu tinggal kasih panah. Ya, kayak ujian biasa, ya, kasih panah. Mana yang sesuai? Ada kotak pertama, ada kotak kedua. Baik, coba Ahmad Batu, diam aja nih. Ahmad Batu ini siapa namanya? Ahmad Batu. Syekh. Ya akhil karim. Ahmad, hal sami'tani. Aina Ahmad itu? Oh, la yujib. Yaskut faqat hada. Nah, coba dari Kodri. Coba kamu kasih garis lurus, kasih tarik garis ya. Ya Zaid itu mana? Sudah ketemu kan latihannya kan? Sebelahnya paling. Kalamu murad. Udah Tad. Coba. Apa jawabannya? Isim wa huruf Tad. Nah iya. Ya, kalamun murakkab min isim wa huruf. Ya. Rohit. Yang kedua Rohit. As-shaumu wajibun. Jawabannya? Kalamun murakkab min ismaini. Ya iya. Kalamun murakkab min ismain, sama-sama. Nah, Jefon. Lam yad'u Jefon. Lam yada'u. Kalamun murakkab min fi'il wa harf. Baik. Ya, baik. Berarti yang terakhir hajja Muhammadun itu berarti apa? Kalamun murakkabun min fi'lin wa wasmin. Hajja Muhammadun, Muhammad pergi haji. Itu berarti satunya isim, satunya fi'il. Wallahu ta'ala wa a'lam. Nah, cukup sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Fahimtum? Jelas nggak? Jelas nggak sampai sini? Nah, jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Hal fi soal? Indakum soal? Mafi? Hal fi soal ini khabar apa insya? Hal fi soal khabar apa insya? Insya. Insya. Nah, insya di makna istifham. Wallahu ta'ala wa'ala. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kalau belum paham, ya diulang-ulang lagi. Insya Allah paham. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Masuk ke bab aqsam bi'tibari isti'malihi. Bi'tibari isti'mal yaitu al-haqiqah dan majaz. Nah, syukran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Tafadhal. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rizky yang telah memberikan materi dan menjelaskan kitab usul fikih kita, kitab Al-Waraqat. Semoga ilmu yang beliau telah berikan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah beliau. Dan semoga beliau diberikan kesehatan dan kelancaran urusan agar bisa tetap membersamai kita dalam mengkaji kitab Al-Waraqat ini. Mungkin cukup sekian pelajaran kita, halaqah kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup liqa kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran atas perhatiannya. Afwan apabila dapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz.